Nah, peningkatan suhu tubuh pada saat hamil atau yang sedang tidak hamil pun yang kita sebut dengan demam, nah ini penyebabnya sebetulnya macam-macam. Memang ada beberapa hal yang harus mams perhatikan. Jadi apabila mams merasakan demam, itu merupakan suatu reaksi dari tubuh terhadap suatu zat asing atau benda asing. Nah, reaksi tubuh ini juga bisa mempengaruhi nih dari perkembangan janin tersebut. Contohnya, misalnya mams terinfeksi virus CMV atau cytomegalovirus. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada si janin. Misalnya jadi perkembangan ukuran dari kepala janin itu menjadi lebih kecil, atau misalnya adanya gangguan pendengaran nanti pada janin, atau misalnya pada saat bayi baru lahir. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan demam pada saat hamil. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk mams yang sedang hamil, memang akan ada perubahan yang bisa mams alami. Tetapi, hal yang tidak boleh mams alami adalah apabila mams merasakan demam atau suhu tubuh mams itu meningkat. Memang ada beberapa cara untuk mengukur suhu tubuh, misalnya memakai termometer yang di dahi ataupun yang di ketiak, atau bahkan ada yang di kuping. Nah, itu memang range-nya akan ada sedikit perbedaan. Tetapi pada umumnya, apabila mams suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat, nah itu udah merupakan suatu tanda yang perlu diperhatikan. Karena apabila lebih dari suhu tersebut, mams sudah diindikasikan bahwa suhu tubuh mams itu meningkat. Nah, peningkatan suhu tubuh pada saat hamil atau yang sedang tidak hamil pun yang kita sebut dengan demam, nah ini penyebabnya sebetulnya macam-macam. Meskipun mams hamil di trimester 1, kedua, dan ketiga, itu suhu tubuh memang tidak akan berubah ya. Misalnya yang tadinya di bawah 37,5 pasti akan di bawah 37,5 terus tuh. Kecuali apabila mams merasakan adanya demam, yaitu peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, ada pun beberapa penyebabnya. Yang pertama, apabila mams merasakan adanya infeksi. Infeksi itu bermacam-macam, mulai dari infeksi saluran napas, infeksi saluran kencing, dan yang lainnya. Karena apabila adanya infeksi atau kuman masuk dalam tubuh, nah itu adalah reaksi tubuh untuk meningkatkan suhu tubuh. Karena adanya beberapa faktor, misalnya tubuh itu harus mengeluarkan sel darah putih yang lebih banyak, supaya tentaranya untuk menyerang si kuman tersebut. Atau bahkan misalnya infeksinya itu sudah menyebar luas, nah itu yang bisa menyebabkan demamnya yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, penyebabnya bukan hanya dari bakteri, bisa aja infeksi virus. Virus ini bermacam-macam, misalnya virus demam berdarah, adanya virus COVID, atau virus pernapasan lainnya. Nah, itu bisa menyebabkan si mams yang sedang hamil ini merasakan demam. Selain itu, virus juga bisa menyerang misalnya dari perubahan kulit ya. Jadi perubahan kulit mams itu adanya bentol-bentol merah. Nah, itu juga biasanya disertai dengan demam. Nah, pada infeksi virus, biasanya demam itu terjadi lebih tinggi tuh suhu tubuhnya. Bisa sampai 40 derajat Celcius. Nah, jadi apabila mams merasakan demam, tentu ada beberapa hal juga nih yang harus mams lakukan. Memang ada beberapa hal yang harus mams perhatikan. Jadi apabila mams merasakan demam, itu merupakan suatu reaksi dari tubuh. Jadi secara menyeluruh, tubuh mams itu bereaksi terhadap suatu zat asing atau benda asing. Nah, reaksi tubuh ini juga bisa mempengaruhi nih dari perkembangan janin tersebut. Terutama apabila mams demamnya disebabkan oleh adanya infeksi virus ataupun parasit yang bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan si janin yang dalam kandungan. Contohnya, misalnya mams terinfeksi virus CMV atau cytomegalovirus. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada si janin. Misalnya jadi perkembangan ukuran dari kepala janin itu menjadi lebih kecil, atau misalnya adanya gangguan pendengaran nanti pada janin, atau misalnya pada saat bayi baru lahir. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh infeksi virus.
Nah, apabila Mams merasakan demam yang sangat tinggi dan berlangsung beberapa hari, misalnya lebih dari 2-3 hari, itu sudah merupakan suatu tanda yang harus Mams waspadai. Sebaiknya Mams harus langsung segera konsultasi diri Mams ke dokter kandungan ya. Karena kita harus mencari tahu nih penyebab dari demam tersebut. Jadi demam itu jangan dianggap sepele. Apabila Mams merasakan demam, hal yang pertama dapat Mams lakukan adalah kompres. Kompres itu bisa kompres dingin supaya menetralkan suhu tubuh. Nah, apabila kompresnya itu sudah Mams lakukan tetapi Mams tetap demam, Mams boleh sebetulnya konsumsi obat-obatan. Misalnya yang paling aman adalah paracetamol yang isinya paracetamol saja, tidak digabungkan dengan zat yang lainnya. Nah, untuk dosisnya juga Mams harus perhatikan, jangan sampai nanti overdosis. Nah, apabila Mams sudah melakukan hal tersebut, terus sudah minum yang banyak tetapi masih tetap demam, Mams juga harus langsung ya konsultasi. Jadi jangan langsung misalnya mengkonsumsi antibiotik karena antibiotik itu belum tentu cocok nih. Jadi kita harus mencari tahu dulu sumber demamnya apa. Karena tidak semua demam itu dapat diobati dengan antibiotik. Ada juga misalnya demam yang gara-gara virus. Nah, demam gara-gara virus itu tidak memerlukan antibiotik untuk menurunkan demamnya. Dan juga Mams juga harus perhatikan, ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan setelah Mams periksa ke dokter. Tentunya nanti akan diperiksa darah dan sebagainya. Jadi pemeriksaan penunjang itu untuk membantu nih, untuk mendiagnosis kenapa Mams itu bisa demam. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.